Udah bagus ya hari ini, udah rapi-rapi. Dan kita mulai dulu seperti biasa. Silakan bisa pimpin kita dengan doa. Mau doa saja ya, doa. Ya, silakan dulu. Mulai di sini ya. Pastinya akan tertinggal. Aku dengan jadi kepada dalam saya semua, akan kesinambungannya dipertahankan. Sebelum kita mulai dulu dengan materi hari ini, pelajaran kita, silakan dicek laci mejanya apa ada sampah-sampah. Kalau ada silakan dibuang. Kerapiannya juga diperhatikan. Ya. Oke, sudah lengkap ya? Ya. Oke, bagus. Sudah rapi semua. Nah, pembelajaran kita hari ini, kalau minggu yang lalu kita sudah belajar tentang virus. Masih ada yang ingat tentang virus? Ya. Jadi virus itu adalah sebuah wabah yang menyebar pada makhluk hidup dan dapat menyebabkan kematian. Iya, betul sekali. Berarti virus itu sebenarnya kata sebelumnya bahwa virus itu bisa menyebabkan kematian ya, bisa menyebabkan kematian kepada makhluk hidup, kepada kita juga sebagai manusia. Termasuk yang Bapak sampaikan di yang lalu itu, yang kasus-kasus terakhir, kasus besar khususnya di Indonesia ini adalah virus corona. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini kita belajar tentang protista. Namun sebelumnya dulu, karena kami perlu tahu tujuan pembelajaran yang harus kita tahu pada pembelajaran tentang protista ini, peserta didik mampu menganalisis ciri-ciri dan hidup protista dengan tepat. Peserta didik mampu menyimpulkan pengelompokan protista berdasarkan peranan protista mirip jamur dalam kehidupan manusia. Nah, Bapak akan menjelaskan sedikit ya, sekilas tentang protista ini. Maka apa itu protista? Protista adalah makhluk hidup bersel satu atau bersel banyak dan telah memiliki membran inti. Selnya bersifat eukariotik. Umumnya protista bersifat aerobik dan menggunakan mitokondria untuk respirasi. Pada kenyataannya ada protista yang dapat berlaju sebagai protista. Nah, kalau kita kaitkan dengan materi kita sebelumnya tentang virus, maka jelas ada kesamaan. Maka kalau Bapak bertanya sekarang, apa perbedaan virus dengan protista? Saya Pak. Ya, silakan Bu. Perbedaan virus dengan protista yaitu virus berukuran kecil. Ya, virus berukuran sangat kecil. Namanya siapa? Arlan. Ya, silakan. Kemudian silakan dilihat juga bukunya nanti ya, buku modulnya disesuaikan ya. Dibuka materi yang berkaitan tentang protista. Bapak bertanya sekali lagi ya.
kalau ada yang bisa menanggapi perbedaan antara virus dengan protista. Tadi teman kamu sudah menjawab masalah ukuran. Ya. Oke, silakan Ibu di email. Oke, silakan Ibu. Jadi perbedaan virus dengan protista adalah virus ukurannya lebih kecil dari bakteri dan bersifat parasit. Sedangkan artinya itu virus ini dapat bertahan hidup yang berkembang dalam tubuh makhluk hidup lainnya. Ya. Sedangkan protista yaitu memiliki kemampuan adaptasi yang lebih tinggi di lingkungan luar. Itu adalah perbedaan dari protista dengan virus. Oke, benar sekali. Berikan tepuk tangan. Nah, jadi letak perbedaannya kalau virus, pembelajaran kita minggu yang lalu bahwa virus itu dapat bertahan hidup pada sel inangnya di mana dia berada. Contohnya kan dia berada di dalam tubuh manusia, maka disitulah dia berproduksi, memperbanyak diri, mengolah diri di dalam tubuh atau di dalam sel inangnya. Sementara kalau protista ini bisa hidup di daerah luar ya, bisa hidup di daerah luar. Daerah luar seperti air tawar. Nah, kalau minggu yang lalu juga ada keuntungan dan kerugian daripada virus ini, ada virus yang menguntungkan dan yang merugikan. Tentunya protista ini ada juga yang menguntungkan dan yang merugikan. Sebelum kita lanjut ke materi masalah protista ini, silakan disimak video berikut yang bisa membuka pemahaman anak kami tentang apa sih sebenarnya keuntungan daripada protista ini. Silakan dicermati video berikut. Nah, dari video di atas tadi berarti dapat kita ketahui bahwa bakteri itu dalam kehidupan kita sebagai manusia ada keuntungan. Kemudian di sini juga protista dalam hal ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, protista mirip jamur. Ini jamur ini di mana sering biasa kalian lihat? Di hutan. Ya, biasa kalau kita sudah buka lahan kebun bowi, kan ada nanti kayu HP yang sudah busuk, tumbuhlah jamur-jamur itu di sana. Pertumbuhan dari protista mirip jamur itulah yang kita pelajari hari ini. Bagaimana prosesnya? Bagaimana cara produksinya? Apa ciri-cirinya? Yang kedua, protista mirip hewan. Bagaimana sih sebenarnya protista mirip hewan ini? Yang biasa juga ini kita temukan di mana? Pernah nggak kalian meneliti virus di mikroskop? Tidak ya? Oke, jadi tugas berikutnya nanti ini akan kita lihat. Pertemuan berikutnya akan kita lihat bagaimana bentuk protista mirip hewan yang biasa ada di air. Protista mirip hewan ini sering berada di air. Kemudian ada protista mirip tumbuhan. Protista mirip tumbuhan. Nah, pembelajaran kita hari ini kita belajar tentang protista mirip jamur. Kita selesaikan ini dulu, protista mirip jamur. Di mana protista mirip jamur adalah protista heterotrof yang memperoleh makanan dari organisme lain dengan cara menguraikan atau menelan makanannya. Tapi kalau kita makan menelan makanan disebut sebagai apa? Heterotrof. Berarti kita itu mengonsumsi makanan sama dengan bakteri ini ya, menelan. Hanya ini menguraikan atau menelan makanannya. Berarti kita juga menelan makanan, berarti heterotrof. Yang berikutnya
Bagaimana ciri-cirinya? Apa ciri-ciri daripada protista mirip jamur ini? Yang pertama, organisme eukariotik atau sel memiliki inti sel. Yang kedua, umumnya hidup sebagai satu sel atau koloni sel. Yang ketiga, memiliki dinding sel yang mengandung kitin. D. Reproduksi seksual dan aseksual. E. Memiliki struktur tubuh mirip benang atau semacam jamur, misalnya misolia. Yang terakhir, memiliki siklus hidup yang kompleks dengan fase haploid dan diploid. Ya. Kemudian klasifikasi dari protista mirip jamur ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, Myxomicota, yaitu protista mirip jamur Myxomicota sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitarnya. Mereka sering juga disebut sebagai jamur lendir karena siklus hidup mereka yang menunjukkan perubahan antara fase sel tunggal yang bergerak aktif dan fase masa sel yang menyerupai lendir. Yang kedua, Oom ya. Ya, berarti kalau kalian biasa panggil Oom sama siapa? Sama orang-orang yang sudah lebih tua dari kita kan? Selamat pagi Om. Ingat-ingat, klasifikasi itu ingat-ingat contohnya tadi dari awal ya. Mixo. Kalian ingat cari jenis mixo yang sering makan. Berarti mixo. Nah, kalau yang kedua, Oom. Itu kerugian daripada protista mirip jamur ini. Apa peranannya dalam kehidupan kita sebenarnya? Di kelompok 1, kelompok 2. Kelompok yang di belakang itu ada. Nah, untuk kelompok 1 silakan diisi dan dibacakan masalah tentang jenis dan film protista. Ini buku modulnya sudah disediakan, boleh kalian cari di sini. Nah, dan boleh juga kalian sesuaikan dengan materi yang kita pelajari hari ini. Apa jenis dan film protista? Tepatan dengan protista mirip jamur tadi. Ya, Bu. Satu orang saja loh, satu orang. Saya dari kelompok 1, Indra Musibwa dan jenis aktivasi Asep, Franky Sai, dan Amal Kirahal.
protista. Nah, jenis dan film protista ini terbagi menjadi 3, yaitu jamur lendir plasmodial atau myxomycota, yang kedua jamur lendir seluler atau Acrasiomycota, dan yang ketiga itu jamur air atau Oomycota. Yang pertama itu jamur lendir plasmodial atau myxomycota. Jenis lendir ini, film ini berwarna kuning dan memiliki pigmen berwarna kuning seperti atau bisa dikatakan dengan lain berwarna orange. Nah, myxomycota bersifat heterotrof, memiliki bentuk tubuh seperti lendir. Yang kedua yaitu jamur lendir seluler atau Acrasiomycota. Nah, myxomycota dapat hidup di tempat lembab seperti di tempat yang basah. Contohnya seperti di tempat yang lembab atau basah. Kemudian yang ketiga yaitu jamur air atau Oomycota. Jamur air ini dapat hidup di lautan. Demikian. Oke, bagus. Berikan tepuk tangan. Oke, silakan kembali. Itu ya. Berarti pemecahan masalah dari kelompok 1 ini tentang jenis dan film protista ya. Oke, sudah sangat bagus dan barangkali ada yang perlu ditanyakan oleh rekan kelompok lain tentang materi mereka. Sudah jelas ya? Oke, jelas ada dan terurai begitu ya, terurai. Oke, selamat untuk kelompok 1 sudah selesai. Kita persilakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka tentang pemecahan masalah analisis ciri-ciri daripada protista. Silakan Nobu, maju ke depan. Jangan dihapus ya, milik kelompok 1 nanti kita simpulkan. Baik teman-teman, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Ini dari kelompok 2 dan saya yang mewakili teman-teman saya untuk mempresentasikan diskusi kami tentang analisis ciri-ciri protista milik jamur. Dijelaskan. Baik, teman-teman, dari hasil diskusi kami inilah ciri-ciri protista milik jamur. Adapun ciri-cirinya yaitu A. 1. Organisme eukariotik atau sel memiliki inti sel. B. Umumnya hidup sebagai satu sel atau koloni sel. C. Memiliki dinding sel yang mengandung kitin. D. Reproduksi seksual. Oke, bagus. Sudah bagus ya, sudah bagus. Dari pemecahan masalah kelompok 2 tentang analisis ciri-ciri protista milik jamur. Itu semuanya sudah benar, sudah terurai dan sudah sesuai. Ya. Jadi mudah-mudahan kelompok yang lain nanti bisa seperti itu. Ya, presentasinya bisa lebih bagus ya, dari itu lagi bahkan. Jadi untuk kelompok 3 di mana pemecahan masalah tentang peranan protista. Silakan untuk kelompok 3 maju di depan. Dari teman-teman, inilah peranan
Teman-teman, inilah hasil diskusi kami yang membahas keuntungan dan kerugian protista. Keuntungannya yaitu sebagai dekomposer, yaitu membantu mencerna bahan organik mati menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana, yang dimana hal ini penting dalam siklus nutrisi karena mereka mengembalikan nutrisi ke lingkungan yang dapat digunakan oleh organisme lain termasuk tumbuhan. Sedangkan kerugiannya yaitu protista mirip jamur yang bersifat parasit dan patogen. Mereka dapat menyebabkan penyakit pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Beberapa protista mirip jamur juga dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia seperti parasit yang menyebabkan infeksi pada kulit. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke, rupanya kelompok 4 juga tidak kalah saingnya dengan hasil diskusi mereka dan sudah sangat bagus bagi semua anak kami. Ya. Juga dalam memecahkan masalah rupanya anak ini sudah hebat. Tetapi ingatlah nak bahwa memecahkan masalah itu jangan hanya hebat memecahkan masalah pengetahuan, tetapi ada juga pastinya harus hebat memecahkan masalah di lingkungan, di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Dari keluarga, lingkungan sekitar, apalagi masalah lingkungan sekitar sudah dalam diri sendiri. Ya. Anda adalah bagian dari solusi sebuah masalah, bukan bagian dari masalah. Jadi untuk anak kami, materi kita hari ini dari yang sudah anak kami presentasikan, berarti bisa kita simpulkan bahwa berdasarkan dari tujuan pembelajaran kita hari ini menganalisis ciri-ciri daripada protista. Ini tadi sudah kita ketahui bahwa analisis ciri-ciri daripada protista ini terurai sebanyak berapa tadi kelompok 2? 6. Tapi tidak sama tertulis di sini. Yang pertama adalah organisme eukariotik atau sel memiliki inti sel. Yang kedua umumnya hidup sebagai satu sel atau koloni sel. Yang ketiga memiliki dinding sel yang dan seterusnya. Nah, itu kan kesimpulan yang pertama. Yang kedua, bahwa protista mirip jamur itu memiliki jenis dan filum protista, yaitu jamur lendir plasmodial, yang kedua jamur lendir seluler, yang ketiga jamur air. Yang berikutnya yang keempat, peranan protista. Peranan protista ini adalah peranannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana peranannya adalah dalam kehidupan manusia, salah satunya adalah dalam bidang industri. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 3. Bagaimana maksudnya sebagai salah satu industri dalam bidang makanan? Apa maksudnya? Tadi sudah dijelaskan. Ya. Kemudian yang terakhir, keuntungan dan kerugian daripada protista. Ini sudah diuraikan semua. Berarti tujuan pembelajaran kita hari ini sudah kita tahu, sudah kita ketahui bersama. Maka pembelajaran kita hari ini kita selesaikan. Tetapi di LKPDI itu nunggu di bagian belakangnya lagi. Silakan diambil tugas di rumah. Silakan dikerjakan tahap-tahapnya. Di situ sudah Bapak tuangkan di situ tentang pengamatan protista.
yang hidup. Amin. Selamat pagi semua.